Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih istiqomah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Beruntunglah kita karena salat subuh itu menurut Rasulullah salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang yang terindikasi munafik. Setidaknya dengan hadir salat subuh berjamaah ke masjid berarti bapak sanes orang munafik. Dan beberapa kesempatan Rasulullah itu mempercayakan satu amanah tugas negara, yaitu pada waktu subuh. Jadi bisa dipastikan kalau hari ini dipraktekkan cara Rasulullah, pemberian amanah tugas waktu subuh itu pasti adalah orang-orang yang amanah saja. Mual siang makan semua orang sudah bangun. Tetapi kalau subuh terlihat fulan pimpin perang kaditu, fulan pangjanakeun artos di ditu dan seterusnya. Ya kacida kebayang ku urang sadaya upami hari ini tugas-tugas kenegaraan teh kitu nya waktu subuh. Tapi ada duka presidenna oge kasiangan teh ayeuna teh subuh nanti. Wallahu a'lam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sabulak-balik ieu nya. Masjidna melebar ya. Teras polisi ngawasna ngumpul di sisi. Nanti dipertimbangkan untuk fastabiqul khairat di depan, karena kata Rasulullah orang sebaik-baik saf di depan itu bukan untuk sholat saja, termasuk untuk thalabul ilm. Mudah-mudahan kita mendapatkan ketepatan dengan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan komo urang mah tebih teuingnya dari jarak dulu ketika menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu pada jauh-jauh. Tapi kita dekat dan ini kayaknya sejumlah komplek ya. RW Sora? RW 27 segini ya orangnya. Orang-orang pilihan maksudnya ya. Insyaallah. Sahalallah thariqan ilal jannah. Mudah-mudahan Allah nanti akan mudahkan jalannya menuju surga. Bapak Ibu hoyong ke surga? Coba deh siga nu hoream tunduh ieu teh. Bapak Ibu hoyong ka surga? Hoyong ka surga ayeuna? Engke. Kunaon bet engke? Aya keneh hutang. Oh iya tuh. Jadi itu naonnya istilahna teh ketidakpuguhan kita ya. Sangat bersemangat menuju surga tapi aya hoyong ka surga ayeuna engke cenah. Padahal surga itu adalah merupakan sesuatu yang belum bisa terpikirkan, terbayangkan oleh pikiran yang pernah berpikir di dunia. Jadi indah kacida atau tidak bisa dibayangkan dengan bayangan yang pernah dibayangkan. Ini sesuatu hadiah yang terbesar. Dan saya yakin tadi ketika jawaban ibu bapak itu ingin ke surga, semuanya pasti ingin. Pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kira-kira amalan-amalan yang hari ini kita lakukan itu sudah sama atau belum dengan amalan ahli surga. Terus naondeungnya jalan yang ditempuh itu jalan yang sama tidak dengan jalan yang ahli surga menuju jalan itu. Barangkali amalan jalan itu berbeda dengan amalan atau jalan ahli surga. Jadi patojaiyah ya, berlawanan arah. Nah, ini harus dipastikan karena kadangkala ngebetnya kita atau inginnya kita pada dunia itu bisa diusahakan dengan sekuat tenaga. Tetapi inginnya kita menuju surga itu kayaknya tidak sekuat tenaga. Ya. Berbeda usaha kita karena ada ya biasa dibayangkan ya, misalnya terbayang tidak jika hari ini ada uang 100 ribuan misalnya teh yang disediakan oleh DKM, per orang dapat uang untuk sholat subuh di masjid, sehingga kita caranya saya itu dapat 100 ribu ya, itu pasti pada datang ya, pasti pada datang. Tetapi berbeda dengan karena hadiahnya atau pahalanya belum terlihat, itu ya biasa-biasa. Ya biasa-biasa. Itu indikasi kita. Misalnya kita ada bisnis atau ada project, ada meeting penting ya bernilai miliaran atau kudu miliaran jutaan weh. Hari teh hujan. Ya, ternyata hujan. Kira-kira Bapak akan bilang, "Aduh hujan, kayak meetingna gitu tuh." Iya, Masya Allah ya. Jadi ditempuh ya perjalanan itu, tidak ditempuhnya karena terjadi itu bisnis teh miliaran teh gara-gara hujan. Dan saya kira kalau saya tempuh ya, saya tempuh. Tapi pas sholat di masjid mah ya. Jadi kenapa saya bilang begitu, karena saya juga seperti itu maksudnya. Ketika ada bisnis, ketika ada orderan ya, pesanan naon deui, apapun lah itu, meeting yang bernilai miliaran rupiah atau jutaan rupiah yang kecilnya, kita akan tempuh erek hujan, panas. Tetapi ketika azan berkumandang dan hujan juga baru mulai, aduh hujan. Padahal panggilan itu juga bisa bernilai miliaran rupiah. Ya. Karena kalau kita nanti ada materi tentang rizki Bapak Ibu sekalian, ternyata rizki yang paling utama itu adalah rizki karena ketakwaan. Ya. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu adalah rizki paling utama ternyata. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah sholat berbanding lurus dengan rizki kita? Berbanding. Kenapa tuh? Eta marbot masjid sholat wae beunghar-beunghar jadi marbotnya terus gitu. Ya dia akan mendapatkan kekayaan itu suatu saat nanti. Ya, karena ini jadi marbot heula. Nah itu jangan sampai kita terpedaya dan rizki yang paling bawah itu adalah rizki karena sebab. Ya, rizki karena sebab itu adalah menempati urutan terbawah. Ya. Insya Allah nanti ada 8 macam rizki, tapi nanti materinya yang akan disampaikan orang lain mungkin. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin berangkat dari tadi bahwa keinginan kita menuju surga adalah sepakat ya sadayana hoyong ke surga. Yang kedua, pertanyaannya yang harus dijawab oleh masing-masing, apakah sudah sesuai amalan kita dengan amalan-amalan ahli surga? Nah, eta mah diwalar nyalirah. Terus yang ketiga, atau kira-kira apa? Ya, kira-kira apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tadi di awal pembicaraan ini berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali nanti akan dibalas dengan kebaikan lagi. Anu terang surat naon eta? Ar-Rahman ayat 60. Ya, alhamdulillah mau ding. Kayak kenging door prize. Biasa tuang insyaallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini merupakan gambaran kita ya. Sok we ti dieu heula mulaina. Apakah hari ini kita pantas mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang hari ini kita punya? Kira-kira ada amalan unggulan apa
Ya, meskipun suatu saat pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, apa itu Islam? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang rukun Islam dan rukun iman dan seterusnya. Lalu dia mengatakan sederhananya begini ya, terjemah bebasnya. Ya, kalau begitu saya tidak akan menambah dan saya tidak akan mengurangi. Rukun Islam yang wajib-wajib saja kata si Arab kampung eta, saya tidak akan menambah dan saya pun tidak akan mengurangi. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Berarti apa coba? Mungkin juga sholat sunatnya teu aya karena di dalam rukun Islam kan sholat fardu. Mungkin juga saum sunnahnya tidak ada karena di dalam rukun Islam adalah saum Ramadan yang wajib. Nah, apa indikasinya? Indikasinya dia memang pas-pasan, ya, pas-pasan. Tapi kata Rasulullah apa? Ya, maka dia akan masuk surga in sodako jika dia jujur. Jika dia jujur. Jadi sebetulnya cukup dengan rukun Islam yang kita lakukan, sholat. Ya. Tapi masalahnya betul tidak cukup untuk kita, karena ternyata sholat kita juga kadang bolong. Maksudnya bukan bolong tidak melakukan sholat, tetapi akhirnya ada sholat yang malaweng, ya. Sholat yang tidak perform, sholat yang tidak on fire, maksudnya khusyuk, sholat yang akhirnya nilainya juga kita merasa bahwa ini kurang. Maka harus ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah demi menambal ibadah-ibadah sholat kita yang mungkin dalam kondisi tidak bagus. Nah begitu. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, berbahagia tuh sapatosna tarunduh ya teh. Kuduna nantinya meh tetunduh. Saya akan menyampaikan satu hadis yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Ibnu Majah, yang mungkin sudah ada yang hafal, tapi boleh saya sampaikan lagi. Ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam. Terus nanti wasilul arham, dan sambungkanlah silaturahim. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Wa shallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian pada tengah malam ketika manusia yang lain sedang tertidur lelap. Kalimat akhirnya naon? Tadkhulunal jannata bisalam, niscaya kalian semua akan masuk surga dengan selamat. Karena judulnya amalan-amalan sederhana yang bisa berdampak surga. Hadis tadi beres. Ya, kurang jabarkeun karena di Jawa Barat. Nu kahiji, Rasul menyeru kepada manusia, kepada kita, afsus salam, sebarkanlah salam. Saya memahami menyebarkan salam itu lewat dua macam. Yang pertama adalah menyebarkan kalimat salam. Karena kan ada di dalam satu hadis yang terkenal, hakul muslimi alal muslimi situn, ya. Kewajiban orang Islam dengan orang Islam yang lainnya ada berapa? Situn teh genep. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila diundang maka datanglah. Ya, karena ini disebutkan oleh hadis Rasulullah, maka menghadiri walimah itu menjadi muakkadah, menjadi harus, menjadi wajib jika mampu. Bukan mampu dalam artian ada uangnya, bukan. Harus saja. Jadi diundang walimah itu bukan berarti harus nyecep kan, diundang hukum ngadoakeun leres deh. Ya mah kadang aduh moal sumping heula ka walimah nuju taya artos saur saha eta kedah masihan artos da ngadoakeun hungkul. Karena wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila diundang maka datanglah, atau dipanggil ngalieuklah itu ulah cuek. Terus wa idza stansohaka fansohu, apabila dimintai nasihat maka nasihatilah. Jadi nu curhat mau ding abdi yang curhat engke deui lah gitu. Siap sap kopi ku abdi dikupingkeun. Terus nanti wa idza atasa fahamidallah fashammithu, apabila bersin ya seseorang lalu dia memuji Allah maka doakanlah. Jadi biasakan Bapak Ibu pami bersin
Asyih gitunya, gitu ya bersina merada gaya. Ibu, bapak harus membiasakan alhamdulillah. Nanti yang mendengar yarhamukallah. Nanti yang bersin yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tinu perkara bersin wae seueur doa. Ya. Ini hal sederhana tapi kadang juga tidak dilakukan oleh kita. Isin cenah bisi eta aya nu ngawalar teu naon. Ya, alhamdulillah we cekap. Wa idza selanjutnya wa idza maridho ya pami telepat kalangkung wa idza maridho fa'udhu ya, apabila sakit maka jenguklah. Memang amalan-amalan ieu abot pami dilaksanakeun teh tapi biasa pami anu tos biasa mah. Dan terakhir wa idza mata fatba'hu, apabila meninggal dunia maka uruslah jenazahnya, antarkan jenazahnya, entong sina angkatnya lira. Kudu dijajabkeun ku urang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama adalah idza laqitau fasalim alaih, maka apabila berjumpa dengan orang Islam itu adalah menyampaikan salam. Terbayang tidak? Kita pahami bahwa salam itu bukan ucapan semata seperti selamat pagi, selamat sore. Ya, itu adalah doa yang sesungguhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariatnya supaya kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya dengan tanpa beban. Karena kalau ngahaja sila terus menengadahkan tangan terus ngadoa, kan kita juga kesulitan untuk mendoakan sesama kita. Kabayang tuh ya Allah si bapak iya sing iya. Tidak, ketika salam sudah cukup itu. Semoga selamat, semoga diberikan kasih sayang Allah, semoga diberkahi. Coba langsung 3 doa kalau komplit. Tapi kan kalau kita mah tara komplitnya tenanawan minimal assalamualaikum, tenanawan semoga selamat. Coba sekarang yang hadir hari ini kurang lebih seberapa ratus ya, ada 100 misalnya teh, berarti ketika saya menyampaikan tadi di awal salam saya mendapatkan doa 100 doa. 100 doa selamat, 100 doa diberkahi, 100 doa diberikan rahmat. Alhamdulillah. Eta teh sadinten. Bagaimana jika 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan? Berarti doa selamat, doa kasih sayang, doa berkah tuh akan sangat banyak di dalam kehidupan kita. Suatu saat bapak nyupiran atau naik motor atau naik mobil, tiba-tiba di depan, wah ini bakal cilaka. Ternyata ada refleks yang luar biasa dari tangan kita menghindar, salamet akhirnya. Waduh eta mah lamun sadetik weh teu ngicet pasti tabrakan. Barangkali itu salah satu doa dari sahabat-sahabat kita yang dikabul ku Allah Subhanahu wa taala ketika kita berucap assalamualaikum, lalu dia menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikabul tah kan urang teh apal doa bapak nu mana anu dikabul ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada suatu hari kita membutuhkan doa keselamatan itu Allah berikan kepada kita. Suatu saat kita terlempar atau mempunyai masalah yang sangat mendesak, yang sehingga menyesakkan dada sampai ke nangis luar biasa, nyungkeun pitulung ke Allah Subhanahu wa taala taya nulung. Tapi ternyata di satu hari tiba-tiba tidak disangka-sangka, misalnya gara-gara obrolan ringan di masjid, kunaon Pak sih kanu sedih misalnya. Ya, ieu teh budak UKT. UKT jadi teh meni naik. Oh gitu, oh sami atuh. Itu mah ya. Tos wias tong diamutan ku abdi weh dibantosan. Jadi mungkin dengan tema yang berbeda-beda itu bisa terjadi pada kehidupan kita. Itu bisa jadi juga dalam rangka pengabulan Allah Subhanahu wa taala atas salam-salam kita yang kita panjatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salam itu jangan sampai dianggap remeh, dianggap receh. Terus, nah di WA oke assalamualaikum, teh sempurnakeun we assalamualaikum. Tong disingkat-singkat ya, tong disingkat-singkat. Aya naon wae nu disingkat-singkat teh? Awewe. Eta naon awewe teh? Maksudna nya eta awewe teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meni hoream mah doa wae oge.
atuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya langsung. Apa sih susahnya? Ya, awewe. Aya ASS, as ya. Kan bahasa Inggris mah eta teh konotasina artinya jelek, bukan jelek ya, apa? Ya gitulah nya. Aya nu ASLMKM. Ya. Assalamualaikum tadi saringkat. Kumaha lamun rezekina disingkat kan alim. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi peranan salam yang pertama itu menyebarkan salam, itu menyebarkan kalimat salam yang sempurna. Ya, bahkan secara detail Rasulullah dari satu ayat wa idza huyyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsaniha aw rudduha. Jadi kalau kalian diberikan penghormatan dengan satu penghormatan, maka kembalikan penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimal sami. Nah, terkait salam itu kita harus membalas dengan banyak. Jadi ketika ada orang yang salam, assalamualaikum, Bapak waler naon? Warahmatullah, tambahan. Ya, itu sedekah luar biasa. Pami abdi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, tambahan. Jadi gitu. Atau setidaknya namanya samikeun we setidaknya. Termasuk ketika kita diberikan kebaikan. Nah, Allah membinasakan riba dan menyuburkan sedekah. Kan perbedaan riba dengan sedekah itu beda tipis, ada pada kesepakatan. Terus tuh. Kalau tidak ada kesepakatan, maka berlaku yang tadi. Ya. Jadi antara kita saling meminjam itu ada apa ya? Ada hideng teh naon bahasa Indonesia na? Ya. Ada pengertian, ada kahideng. Ada inisiatif bahwa memang ayat oge kitu, kalau diberikan satu penghormatan maka kembalikan penghormatan itu dengan yang lebih baik atau setidaknya balas dengan yang sama. Ya, pinjam uang, ada inisiatif dari yang meminjamnya, bukan kesepakatan karena sudah merasa diberikan kebaikan. Bahasa eta tereh tikusruk aya nunulungan, seharusnya sudah jatuh tempo bakal dijabel, ditulung diberikan pertolongan oleh yang meminjamkan uang. Aya kaemutan, kapungkur disalametkeun, langkungan Bapak ieu 10 juta ku abdi diuihkeun, jazakumullahu khair katsira, ieu mah ya kadede hatur nuhun pisan 1 juta nambihan. Nu kan kitu nya masyarakat urang mah. Kitu teh. Anu aya mah nya mudah-mudahan kitu anu saena ya. Itu jadi sedekah. Tapi kalau dipersyaratkan di awalnya sok 10 juta aya jang mayar UKT mah. Tapi ke pas dibalikeun tambahan we 10% atuh. Tanda terima kasih jadi riba. Ini beda tipis kan, beda tipis. Nah, baik, balik lagi kepada masalah salam. Itu yang pertama, menyebarkan kalimat salam. Yang kedua adalah menyebarkan keselamatan. Al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang terbaik itu adalah yang menyelamatkan orang lain dari lidah dan dari tangannya. Ya, maksud dari lidah itu dari apa? Dari ucapannya. Dari tangan dari apa? Dari perbuatannya. Jadi dengan kata lain, mafhum mukhalafahna, pastikan orang lain itu selamat dari lidah kita dan pastikan orang lain itu selamat dari perbuatan kita, dari ucapan kita dan dari perbuatan kita. Jangan sampai orang Islam itu menyakiti orang Islam yang lainnya dengan perkataannya atau dengan perbuatannya. Hati-hati ya. Bahkan ada hadis, sibabul muslimi fusukun. Mencaci maki orang Islam itu adalah amalan fasik. Ya, fasik mah 11-12 jeung munafik jeung kafir kan itu nanti. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah perbuatan orang kafir. Jadi tahan lidah kita dari mencaci maki orang lain. Ya, wailul likulli humazatil lumazah. Aya di eta oge nya, celakalah bagi pengumpat lagi pencela. Ya. Alhamdulillah di dieu mah tos teu aya lah Pak non teh caci maki mah, tapi kinten-kinten ada sudah tidak ada membicarakan orang lain di belakangnya.
Saya yakinlah, apalagi Bapak Ibu ya, aya Pak Haji, aya Ustadz, Ustadzah, alim ulama di dia terus tebih dalam mencaci maki orang lain memual mungkin. Tapi kita suka tidak menyelamatkan saudara-saudara kita dari pembicaraan kita. Ya, dari awalnya mah rapat, tapi kadituna ngobrolkeun batur. Awalnya mah meureun pangaosan, tapi beresna ternyata ngagibah oge. Hati-hatilah. Memang tipis, ieu mah cenah kenyataan. Hati-hati. Kalau memang kita benci kepada memakan bangkai sesama manusia, maka bencilah pada gibah. Ya, ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma akhihi fakarihtumu. Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu sendiri? Kamu pasti benci. Maka kalau benci, kedah benci oge kepada membicarakan kesalahan orang lain. Meskipun nanti ada pembahasan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membicarakan orang lain itu bisa ada pengecualian. Misal yang pertama islah ya, mendamaikan dua orang saudara yang sedang bermusuhan. Yang kedua ilaj, memperbaiki keadaan. Yang ketiga ibroh, mengambil pelajaran. Allah oke ngobrolkeun wae Firaun, ngobrolkeun wae Namrud, ya ngobrolkeun Abu Lahab, ya. Tapi untuk mengambil pelajaran. Yang keempat itu daf'ul mafsadat, ya, untuk mencegah kerusakan yang lebih luas. Nah, mencegah kerusakan yang lebih luas ini biar tidak salah paham, saya kasih contoh. Misalnya ada seseorang yang buruk dalam bermuamalah uang, ya, ada bermuamalah uang, misalnya si fulan ketika bermuamalah itu suka tidak amanah. Lalu terjadilah perselisihan, akhirnya kita dengan si fulan ini berpisah. Nah, lalu terdengar berita bahwa si fulan ini mau menjalin kerjasama dengan tetangga kita yang lain dalam hal yang sama. Kita boleh itu, kade kapungkur oge, nu atos-atos oge, sareng abdi anjeuna pernah kan ngobrol kan. Tapi itu mencegah kemungkaran yang lebih luas. Jangan sampai si tetangga kita itu menjadi korban selanjutnya. Ya. Mangga bade kerja sama mah, tapi hati-hati si bapak eta mah entong nyepeng artos. Ya, bisi kaanggo, kapungkur oge kaanggo, teu tiasa ngeuwihkeun misalnya teh. Jadi itu silakan disampaikan, tetapi hanya sekedar karena masalahnya saja. Jangan merembet kemana-mana. Termasuk kita membicarakan kebijakan pemerintah. Kan itu kayak gibah. Ya, ngaku naonnya cenah pemerintah ayeuna mah tenan naon. Selama itu adalah berhubungan dengan masalah kebijakan, kita kritisi kebijakanna. Aya tapera segala cenah ayeuna mah tabungan perumahan rakyat. Ya, aya ieu sagala dan seterusnya, pajak itu naik deui dan seterusnya. Kayak tahun 2025 nya naik deui pajak sekitar 12%. Alhamdulillah ala kulli hal. Kumaha deui atuh. Nah, cukup sampai kebijakannya, entong sampai ngobrolkeun. Nya keur peot teh. Bukan begitu, enggak boleh. Kanu fisik mah ulah. Kanu fisik mah ulah. Kebijakanna we obrolkeun. Ya, tentang imam yang bacaannya jelek, ya jelek, we sebutkan misalnya under capacity imam, tapi maksakan jadi imam, ngobrolkan si bapak eta mun maca surat ieu teh nah hanya sok salah we, enta ngobrol ke gitu, itu ngarebet ka mana-mana. Si bapak eta boga hutang ka saya ente, apa hubungannya ngimaman jeung hutang? Ya tidak ada. Jadi yang pertama itu adalah kritisi kualitasnya sebagai imam, kalau memang mau membicarakan tentang itu. Ya, karena kan jadi imam mah ada kualifikasinya, tidak sembarang bisa menjadi imam. Aqra'uhumul Quran. Ya, yang pertama adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'an atau fasih bacaan Qur'annya. Yang kedua sunnahna, ya, menguasai sunnah. Yang ketiga kalau sama awalahumul hijrah, ya, yang pertama hijrahna. Anu pangheulana ngamakmurkeun masjid lah, bab hijrah mah gitu. Oh si bapak iya, kalau sama yang terakhir baru akbaruhum sinnan, anu pangsepuhna. Tapi nu pangsepuhna teh sudah melewati 3 tahapan ini. Yang Qur'annya bagus, sunnahnya bagus, yang pertama-tama hijrah. Karek weh, lamun salarami geuningan ieu teh, oh nya sok anu pangsepuhna. Akbaruhum sinnan. Jadi yang terakhir nu pangsepuhna teh.
yaitu imam. Nah, kita kembali lagi yang tadi ya, hati-hati karena afsyus salam itu menyebarkan keselamatan akhirnya akan berdampak surga kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang amalan-amalan sederhana ini adalah wasilul arham, dan sambungkanlah silaturahim. Jadi menyambungkan silaturahim teh siga gampangnya, kadang oge orang lamun halal bihalal itu suka ditulis dalam rangka merekatkan silaturahim. Gampang bisa ngobrol mah. Ya, tetapi ternyata itu juga merupakan hal yang besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa menjadi hal besar? Karena bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga pemutus. Ya, yakni qati'ar rahimin, yaitu pemutus silaturahim. Jadi kan hal besar, gara-gara silaturahim orang masuk surga, gara-gara silaturahim orang bisa terhalang masuk surga. Maka kita harus menjadi orang yang paling gemar untuk menyambungkan silaturahim, menjaga persatuan, wihdatul umat. Ya, wihdatul umat. Mungkin ketika membangun masjid ini segala fikih ada, ya. Aya nu ti NU mah, nu ti Persis mah, nu ti Muhammadiyah mah, anu ti organisasi lain ya yang besar itu di Bandung. Tapi demi persatuan umat Islam di masjid ini ada yang salamatus sodar, tenggang rasa, oh tenan naonkeun. Jadi kita tuh mendahulukan silaturahim. Nu penting mah nyambung we heula silaturahim, selama tidak melakukan kemaksiatan ya bersatu. Karena kalau dihitung-hitung antara persamaan antara satu dengan yang lainnya itu masih lebih banyak daripada perbedaan-perbedaan yang ada di antara umat Islam. Sambungkan silaturahim. Dan ini juga silaturahim ini digambarkan secara detail oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan kalimat, karena kan begini, silaturahim ini identik dengan masalah keeratan seseorang dengan seseorang. Biasanya kalau ada masalah orang-orang menjadi menjauh. Nah, maka ada hadis ya kalau menuju pabaeut-baeut, menuju musuhan, bahkan dengan tetangga sendiri pun ada nu ngabedeng ya, tetangga di komplek abdi lah nya, ayo nu ngabedeng padahal tetangga sakopal di ieu naon teh di halangan teh nyaan gitu siga jeung dunia luar. Wah, di halangan lebih. Dia tidak mau berinteraksi dengan tetangga yang sebelahnya. Nah, dalam Islam itu kalau punya masalah itu diatur juga, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal alias haram ya bagi seorang muslim untuk bertengkar dengan saudaranya di atas tiga malam atau 3 hari. Kalau kita suka memanjangkan permusuhan masalahnya, dendam teh dikukut, padahal dalam Islam itu tidak halal bagi seorang muslim bermusuhan dengan saudaranya di atas 3 hari. Jadi 1 hari 1, hari kedua, hari ketiga nyantosnya ka ditu nama salamnya deui gitu. Ketika di masjid juga ketemu ya bertertawa lagi, senyum lagi, entong sampai terus manjangkeun permusuhan. Bahkan hadis tadi tidak selesai, didetailkan Bapak Ibu ya, detail hadis tadi teh. Digambarkan orang Islam teh yaltaqiyani anu keur bermusuhan, mereka berdua bertemu di jalan. Faya'ridhu hada wa ya'ridhu hada, anu hiji ngabalieur. Kabayang artinya di jalan anu saageng kieu, papenak nuju papa, faya'ridhu hada wa ya'ridhu hada. Alim silih tingali. Ini dengan indah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seseorang kalau sedang bermasalah itu kan begitu. Bahkan ketemu di jalan oge, padahal dia ketemu, dia pura-pura teningali. Coba kira-kira Bapak Ibu sedang dalam posisi ini tidak? Kalau sedang dalam posisi ini istighfar. Ya, dan manjang itu tidak bisa dibiarkan. Wa khairuhuma yabda'u bisalam. Dan yang terbaik di antara yang kedua yang sedang bermasalah itu adalah yang pertama-tama meminta maaf atau yang mengajukan perdamaian. Ya, hapuntennya, tapi tong ditambahan, hapuntennya abi terang meskipun abi tersalah, tapi abi nyukeun hapunten tong gitu. Kayak menghadirkan masalah yang lain. Ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sampai detail seperti itu. Tontonan kita memang harus dirubah. Kalau dulu ada film ya zaman Bapak Ibu lah, Romeo and Juliet. Terang temana apa? Tentang permusuhan dua keluarga. Maka kali itu nanti diturutan ke orang. Jangan sampai begitu. Ku abi mah, ku sayah mah demi Allah moal dihampura 7 turunan. Sampai seperti itu. Jangan sampai bawa-bawa turunan kita. Masalah Bapak mah masalah Bapak, selesaikan hari ini. Selesaikan hari ini. Jangan bawa anak, jangan bawa cucu supaya terus bermasalah, ya, berhubungan melawan keluarga yang lain. Selesaikan di dunia supaya nanti tidak jadi kerugian di akhirat. Itu yang kedua, wasilul arham. Teruskan lah itu tamatkannya ngagok. Wa'at'imut ta'am, yang ketiga, dan berikanlah makanan, ya. Dan berikanlah makanan. Ini adalah hal yang hari ini menjadi, bukan hari inilah, dan hari-hari ke belakang menjadi sebetulnya harus spesial. Orang Islam itu pemberi makanan yang terbaik seharusnya. Di surga itu kata Rasulullah ada satu rumah yang rumahnya itu terbuat dari kaca transparan, semua orang bisa melihat ke dalamnya dan rumahnya itu sangat indah. Penasaran Rasulullah teh naros ke malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, eta teh bumi saha? Ini kata malaikat Jibril, itu rumah yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memberikan makanan selama di dunia kepada yang lainnya. Jadi para pemberi makanan itu sudah disiapkan, tidak hanya kapling, kan orang nyaris gitunya, kapling, orang pesan kapling, henteu, ya mah tas jeung bumi nah. Ya sudah dengan rumahnya untuk para pemberi makanan. Satu piring makanan yang kita punya, yang mungkin juga kalau tidak habis dibuang, itu bisa berarti dunia, Pak, Ibu, bagi orang lain. Ada seseorang ketika kita mungkin juga di sini pernah kejadiannya, ayah pemulung, tukang ojek. Ya. Dulu juga di lembaga saya di depan rumah, di depan kantor itu suka ada gitu, makanan gratis, siapa boleh menyimpan, siapapun boleh mengambil. Kita mah disimpan teh hadinya, seueur nu ngambil mah, tapi teh nu nyimpan. Ya. Tapi kita teh alokasikan sehari alit sih sakedik ngan 20. Wah, eta mah cek. Eta mah aya nu isiin hiji deui si sangu padang teh di dinya. Aya tukang anu nganggo gerobak ya lusuh pakaiannya. Naon teh orang yang lewat perlente juga tidak ragu-ragu dalam mengambil makanan itu. Oh iya gratis. Wah, tanah gitu. Ari ieu aya tukang belinya. Lusuh ieu mah ka kantor heula. Assalamualaikum. Itu teh tuangan aya bacaan cenah si boleh ngambil nyungkeun widi dicanak. Masya Allah gitu. Mohon pamangan langsung gitu. Wah akhirnya dicanak ya ai batur mah anu kira-kira saya melihat itu orang mampu tidak ragu-ragu ngambil teh. Wah paheula-heula iya nyungkeun widi wios dicanak mangga canak langsungnya nyungkeun ngiring tuang di dieu sapertosna teh siga nu lapar ya makan siang lahap pisan. Lah habisan. Jadi seorang mahnya sabungkus nasi padang ngan 20 ribuan teh biasa-biasa. Tapi bagi mereka itu dunia. Saya yakin si bapak itu setelah menyantap punya kekuatan untuk mencari nafkah. Dengan mencari nafkah atau bekerja, dia bisa menafkahi keluarganya. Dengan bisa menafkahi keluarganya, keluarganya bisa makan lagi. Ya. Sok coba. Jadi kan ada efek-efek berlanjut sebetulnya dengan sepiring nasi atau sebungkus nasi yang kita berikan. Kasusna eta. Aya deui nu salat, ya, nuju salat. Pingsan, Pak. Pingsan. Itu Bapak kunaon? Langsung gugah ya. Lapar, lapar. Lapar atuh salatri. Bapak di mana? Di Garut. Sok atuh. Yuk, pas dituang teh, Masya. Jadi Bapak pami bade teu nyeepkeun sangu teh ayeuna mah hemut-hemut deui gitu. Di luar sana, komo di Palestina namanya, di Gaza. Aduh, roti oge Pak, dibagi 10 roti nu sakieu. Aduh,
Ya Allah, sok emut kadinya lamun pada teu nyaepkeun sangu teh. Ya. Berikan ke batur. Jadi ini menjadi warning bagi kita betapa hari ini kita punya, dan dulu juga Gaza bisa dan mampu untuk memakan makanan. Tetapi hari ini kondisi berubah, suatu saat bisi kitu orang teh. Sok ayeuna hargai heula apa yang ada di hadapan kita sehingga kita menjadi pribadi yang bersyukur. Jadi wa'atimut ta'am. Kenapa wa'atimut ta'am menjadi kuat dijadikan salah satu yang berdampak surga? Karena dampak kepada orang lainnya luar biasa. Wa'atimut ta'am. Ini banyak sebetulnya cerita-cerita ya. Cerita-cerita yang bisa disampaikan tentang misalnya Ali yang menyedekahkan buah, atau seseorang ulama yang menyedekahkan roti, dan seterusnya banyak, insyaallah. Tapi karena keterbatasan waktu tidak bisa disampaikan. Tapi intinya wa'atimut ta'am adalah pekerjaan ahli surga. Yang keempat adalah yang terakhir, kabar gembira yang terakhir, wasallu billaili wan nasu niyam. Dan sholatlah kalian pada tengah malam ketika manusia yang lain sedang tertidur lelah. Jadi orang teh diperintah sholat malam. Iman teh sederhana memang, tetapi bisa jadi sederhana. Seperti praktekna Abu Bakar, ya Rasulullah abi teh kasiangan wae pami subuh teh. Jadi sok pas adan wae, gitulah bahasa orang mah, diterjemahkan bebas. Maka izinkan saya melakukan sholat malam itu ba'da isya, sebelum tidur. Kan jadi sederhana. Tetapi yang sederhana itu juga lamun teu dibiasakeun mah jadi tidak biasa juga. Karena ada orang-orang yang kebluk bangunnya itu ya, susah bangun. Nah itu bisa jangan jadi alasan untuk tidak melakukan sholat malam. Lakukan sholat malam pada awalnya ya, sebelum tidur. Atau jadi sanes tahajud ya, teu naon lah, nu penting mah sholat malam. Qiyamul lail. Kan qiyamul lail itu adalah sholat yang dilakukan, ini hadis ya, setelah isya sampai menjelang subuh. Ya, sampai menjelang subuh. Sok weh tiba ada isya sampai menjelang subuh. Qiyamul lail, jumlahna witir, jadi sholat witir. Dilaksanakan setelah tidur, jadi tahajud namanya. Ya, tidak perlu merepotkan nama-namanya gitu. Di kumaha niatna? Ya sok we atur eta mah. Pokoknya qiyamul lail 2 rakaat tulis baca 2 rakaat, 4 rakaat baca 4 rakaat. Ini semuanya qiyamul lail. Wa minal laili wa fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Pada tengah malam berusaha untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan nanti Allah akan memberikan kepada kita maqamam mahmuda, derajat yang terpuji. Tenanawanlah di hadapan manusia tidak terpuji atau biasa-biasa, tetapi makom ini adalah khusus makom orang-orang yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum anil madaji, ya, orang-orang yang nanti akhirnya akhiri surga adalah orang-orang yang terbiasa menjauhkan perut-perut mereka dari tempat tidur mereka. Jadi biasa gugah, tibra mah tenanawan ya, tidak terus tidur. Nah, saya ingin kasih kesimpulan, nyukan Widi langkung 2-3 menit. Jadi mah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat amalan-amalan ini yang berakhir tadkhulunal jannata bisalam, kita lihat ternyata ada 3 amalan berhubungan dengan manusia. Sebarkan salam, sambungkan silaturahim, dan memberikan makanan. Dan ada 1 amalan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah sunnah unggul, ya, ibadah sunnah unggul. Tapi ternyata dominasi aktivitas atau hubungan interaksi dengan manusia lebih banyak, ya. Ayat 3 ingan hiji bobot nama insya Allah sama, tetapi ternyata ini menggambarkan betapa kita harus seimbang lah, setidaknya seimbang antara hubungan dengan manusia dengan hubungan dengan Allah. Jangan sampai terjadi ada pemikiran bahwasanya tidak masalah urang mah teu salat oge, teu rajin oge ka masjid, nu penting mah hade ka tetangga. Atau ada orang yang terkenal bagus ke tetangga, berehan, dermawan, tapi tara sholat. Jangan sampai begitu, karena dua-duanya. Maka seruan dari Allah Subhanahu wa taala juga, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Wahai orang-orang yang beriman dan beramal maslahat. Ini tidak bisa dipisahkan itu. Dan ini harus menjadi prinsip kita, harus bagus kepada manusia dan bagus kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas usianya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan jadikan ilmu dan jadi panduan kita semua amalan dan kehidupan saya. Tutup saja Ustaz dengan doa. Ya. Baik Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup pertemuan kita dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhi hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.